Ya, baik, kita lanjutkan. Untuk pesan error yang tadi, contohnya seperti ini. Jadi pada saat kita, nah kebetulan untuk input yang tadi, kalau misalkan kita tidak tambahkan OB star, maka yang akan terjadi error seperti ini. Di sini ada already sent, jadi atau headernya ada double seperti ini. Nah, untuk menghindari error seperti ini, kita tambahkan tadi untuk yang indeks di sini kita tambahkan OB star seperti ini. Maka untuk pesan yang error seperti yang tadi, kita refresh. Nah, misalkan kita akan coba memasukkan data, itu tadi yang untuk memunculkan pesan error. Nah, di sini ini tidak muncul lagi seperti yang tadi. Nah, oke, selanjutnya, nah di dalam index.php di sini tadi fungsi logout sudah diterangkan. Nah, untuk URL di sini ini default sudah diterangkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk yang pertama. Saya tidak membuat semua tutorial ini dari pendaftaran, pelayanan, dan user saya tidak tambahkan aplikasinya. Sebetulnya pendaftaran, list pendaftaran, tambah obat, list pelayanan, dan sebagainya, kalau misalkan kita sudah membuat satu contoh atau satu modul, ini tinggal copy paste, kemudian kita tinggal mengedit sesuai kebutuhan entry data atau untuk menampilkan data. Nah, contoh misalkan kita akan menambah obat. Nah, default untuk formnya ini saya mengambil stylenya menggunakan style bootstrap. Nah, di sini untuk verifikasinya hampir sama. Oke, kita buka dulu filenya di obat. Nah, di sini ini hampir sama seperti fungsi login yang tadi. Di sana ada verifikasi input. Jadi untuk pengolahan datanya ini akan dilakukan dalam file obat.php seperti ini. Nah, defaultnya sama. Ini akan memberikan muncul pesan error dan sebagainya. Nah, ini kebetulan untuk yang tadi login di sini ada pesan ya. Jadi ini error, tetapi kalau di sini message MSG ya. Saya rubah, sengaja saya rubah supaya tidak bentrok untuk sessionnya. Nah, di sini form yang akan divalidasi di sini ada input type untuk obat, jenis obat, stok awal, stok akhir, dan tanggal update. Untuk tanggal update sengaja saya buat default per tanggal laptop atau per tanggal laptop sesuai dengan tanggal ada di sini. Nah, ini menggunakan perintah date pada PHP. Nah, di sini kalau kita lihat untuk name dan sebagainya, ini Anda silahkan sesuaikan dengan input type-nya. Kemudian saya tambahkan placeholder untuk memunculkan keterangan input type. Selanjutnya, nah untuk fungsi date di bawah seperti ini, saya menuliskan fungsi date di mana fungsinya akan muncul seperti ini yang akan disesuaikan dengan database, di mana Y itu untuk year, kemudian kita kasih strip, kemudian M itu untuk month, bulan, dan tambah strip lagi, dan D untuk day. Maka yang akan muncul seperti ini. Jadi Anda tidak usah repot-repot mengetik tahun, bulan, atau tanggal seperti itu. Nah, selanjutnya untuk proses pemasukan data ini hampir sama seperti pemasukan data pada umumnya. Cuman di sini kita menambahkan fungsi-fungsi untuk verifikasi
di dalam, atau pemunculan pesan error itu di dalam file, tidak dalam atau ditampilkan displaynya di dalam form tersebut, tidak dalam kotak dialog menggunakan JavaScript. Nah, di sini tadi setelah pesan tersebut ini akan ditampilkan di seperti ini. Jadi kalau misalkan ada error, jadi ada terjadinya error, session pesan ini akan diaktifkan seperti yang tadi. Nah, di sini pesan di sini ini mengambil dari nama ya, nama sessionnya seperti yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah list obat. Nah, pada pertemuan sebelumnya di dalam praktikum telah dijelaskan menggunakan data table. Cuman ada satu kekurangan, yaitu kita tidak bisa menambahkan waktu kemarin, waktu praktikum tidak bisa menambahkan button CSV, Excel, PDF atau print. Jadi kegunaan untuk ini CSV, Excel dan sebagainya ini memudahkan Anda untuk melakukan ekspor ke dalam Excel atau PDF. Jadi Anda tidak menggunakan lagi yang lain. Nah, adapun file-file yang dibutuhkan untuk defaultnya data table. Nah, kita buka list. Ini kebetulan untuk nama filenya adalah nama filenya inobat. Sama, kita akan memanggil satu perintah jQuery yang ditempatkan di header, di file header. Pertama saya buat fungsi seperti ini, dimana ID-nya yang akan dipanggil adalah ID example. Kemudian beberapa fungsi yang akan dijalankan yaitu fungsi tabel tool, dimana di sana akan memunculkan satu button yaitu copy, CSV, Excel, PDF dan sebagainya untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, file yang dibutuhkan yang pertama untuk menjalankan data table supaya bisa melakukan pengembangan Excel, PDF dan sebagainya. Yang pertama yang dibutuhkan adalah jQuery data table, kemudian jQuery JS, kemudian tabel tool, dan satu lagi Zero Clipboard. Nanti file-file ini akan saya upload di file server, Anda silahkan pergunakan. Selanjutnya di dalam data table ini ada salah satu perintah. Jadi button ini menggunakan button SWF. Jadi sudah bawaannya zero ini dari tabel tool tersebut. Jadi kita copy paste yang ada di sini, yang SWF. Di dalam SWF ini ada copy CSV, Excel, SWF, copy XLS dan PDF. Yang akan digunakan adalah ini. Nah, kalau kita lihat untuk SWF ini dipergunakan di dalam atau akan nyambung ke dalam tabel tool CS. Kita buka tabel tool. Nah, di sini kalau kita lihat di paling bawah sebentar. Kita find PDF, kita coba cari. Nah, seperti ini. Sorry, mohon maaf. Oke. Kita cari di Zero Clipboard. Clipboard. Maaf, saya
Sebetulnya untuk pemanggilan ini adanya di tabel tuh. Coba kita cek swf. Nah, seperti ini. Jadi untuk default directory-nya, pemanggilannya, kebetulan Anda bisa custom untuk swf-nya misalkan tidak di dalam directory swf. Anda boleh rubah dengan nama yang lain, tetapi Anda harus custom dulu. Anda harus rubah direktorinya sesuai yang Anda inginkan. Jadi di sini akan redirect fungsi swf-nya. Kalau misalkan kita tidak include kan fungsi swf ini, maka untuk fungsi seperti printout, kemudian PDF dan sebagainya ini tidak akan berfungsi. Nah, di sini akan secara otomatis mengekspor ke file PDF, kemudian Excel. Nah, kita akan coba misalkan salah satu Excel misalkan. Nah, XLS ini formatnya untuk XLS ini defaultnya CSV. Ini padahal sama di sini CSV juga sama. Jadi Excel dan Excel ini berformat CSV. Nah, kita bisa download misalkan contoh salah satu misalkan. Oke, saya coba lihat dulu direktori saya simpan sini. Misalkan saya kasih rename test ya. Nah, pada saat kita buka di dalam file Excel tersebut, maka kita akan coba lihat Google Drive di sini. Tadi saya simpan di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita buka di Office 2010 atau 2012. Oke, seperti ini. Ini yang akan muncul. Jadi Anda tidak usah repot-repot membuat sebuah laporan dalam bentuk Excel, kemudian PDF yang menggunakan cukup hanya satu. Kita menggunakan plugin yang ada di dalam data table tersebut. Ini untuk pemudahan dalam proses pelaporan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi selanjutnya, yaitu kita menggunakan HP Access ya. Oke, mungkin saya akan coba jelaskan di part berikutnya, di bagian selanjutnya. Oke, saya closing dulu untuk yang ini.